ada bertamu dan menerima tamu sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita saling bersilaturahim satu sama lain, menyambung hubungan antar keluarga, okay? Ayah dan ibu, ibu dan ayah, anak dan kedua orang tuanya yang sudah berpisah karena sudah pada menikah, maka jangan sampai tidak menyambung silaturahim. Datang ke rumahnya. Ketika kita berkunjung ke rumah kerabat, sanak saudara, keluarga ataupun orang lain, ataupun berkunjung kepada alim ulama kita, para kiai, para ustadz, para habaib, maka itu ada adabnya, adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam kitab kita Al-Abab Syarah Manzumah Al-Adab itu dijelaskan bahwasanya adab-adab bertamu itu sangat banyak sekali. Wa amma adabu dhaifi fa huwa an yubadira ila muwaffaqahil muddifi fi umurin minha aklu ta'am wa la ya'tadiru bi syaba'in wa anna la yas'ala sahibal manzili an syai'in min darih siwa al-kiblati wa mawdi'i qada' wal hajat wa la yatadalla ila nahiyati haraman wa la yukhalifu ida ajlasahu fi makan wa akramahu bihi wa la yamta'u min hasli yadayhi wa ida ra'a sahibal manzil qad taharraka fi harakatin fala yamna'uhu minha. Jadi ketika jenengan datang ke rumah seseorang, baik keluarga, sahabat, ya, alim ulama, silaturahim, itu jenengan harus bisa, yang pertama adabnya bisa beradaptasi, ya, beradaptasi. Terutama beradaptasi yang bagaimana? Yang pertama, minha akulut ta'am. Jadi ketika seorang tuan rumah itu memberikan makanan, hidangan, adabnya jenengan itu ya makanan, panganan. Oh, jadi tolak. Jangan bilang sudah kenyang. Paham? Untuk apa? Menghargai daripada jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Monggo mas, dahar langsung aja. Isi nonton isi jo, isi mangan pada ngeli. Ya, nggak bisa seperti itu. Menyantap makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah. Tak perlu beralasan sudah kenyang. Walaupun itu sedikit dimakan. Paham ya? Eling-eling kowe ning jenengan mertamu disediakna panganan, jenengan pangano. Oh, jadi tunda, disegerakan dimakan. Jangan alasan sudah kenyang. Urusan kenyang itu beda. Makanya ada ini orang maulidan nggak makan. Nggak dimakan itu nasi maulidnya, bilangnya sudah makan tadi. Itu orang-orang bodoh itu. Itu menolak barokah. Sekarang gini, makanan yang ada di majelis yang dibacakan maulid itu berkah. Rumahnya berkah, bangunannya berkah, tanahnya berkah, napak tilasnya berkah, pakaiannya yang dipakai berkah. Bahkan air yang ada di kamar mandi pun menjadi berkah. Tempat tidurnya jadi berkah. Semuanya jadi barokah, apalagi makanan yang akan disuguhkan di acara maulid. Lan jenengan orang dipangan. Alasannya wes warep. Secara tidak langsung berarti jenengan nolak daripada keberkahan. Kalau sudah nolak keberkahan berarti jenengan seakan-akan tidak butuh berkah. Ning wis ora butuh berkah berarti jenengan ora butuh rahmate Gusti Allah. Jadi yang sampai urusan kenyang wis mangan itu urusan beda, kenyang dengan berkah itu beda. Ada nggak orang yang nggak butuh berkah? Saya tanya. Butuh berkah, mau kabeh itu jalurnya barokah. Lapa bedanya nih mangan di suara orang gelem mangan nang majelis, nang acara maulid kan di suara. Kan jenengan butuh berkah.
ya harus dimakan walaupun sedikit menoleh berkait panganan mauludan. Wala yaqdiru bisyabain. Jadi kalau jenengan bertamu ya ke siapa saja lah bertamu, jenengan jangan banyak tanya, jangan banyak tanya. Jenengan bertamu akhirnya kayak wawancara ya, pirang-pirang tawane. Kalau bertamu itu jangan banyak tanya, kecuali dua hal. Apa? Tanya arah kiblat dan tanya di mana tempat toilet. Paham? Mana aku bertamu orang akan takon, dengan nasi takon jawab. Sekedar menyambung silaturahim, berbicara secukupnya. Dan jangan banyak bertanya kecuali dengan dua hal. Takon. Katakan bertamu mesti sholat. Suwe, oh dohor, oh subuh nginep nang mertuane, ya. Nginep nang anake. Takon. Arah kiblate ngendi? Terus takon. Kamar mandi ini ngendi? Kan ya rugi. Takonin loro boleh. Paham ya? Terus kalau bertamu jangan pernah mengintip. Semata ini timbilan seneng ngintip apa? Tempat di mana wanita ada di situ. Jadi kalau jenengan bertamu kayak contohnya kayak, kowe wis dadi om, ya, diponakan, kowe dolan maring omahe leke wis padha perawan, nikah maneh, duwe anak maneh. Kowe ndeleng tempate wong-wong sing jegongan nang watu ditindip. Jangan. Ya, apalagi bertamu maring wong sing dudu apa-apane dhewe. Paham dong? Eleng-eleng penting wi. Mertamu manjing-manjingi pirang-pirang. Wong mertamu yen jegong sing anteng kecuali tuan rumah ngijina. Ning kowe kemana kamar mandi yuk izin ning bertamu. Toilet itu tinggi. Terus kiblatnya mana ya? Itu. Terus ini yang sering terjadi. Terkadang kalau kita bertamu, tuan rumah kan kadang punya ruangannya masing-masing ya. Benar. Ada ruang keluarga, ada ruangan tamu, ada ruangan santai. Tapi namanya tuan rumah kan bebas. Ketika ada tamu kan pasti, ayo duduknya di belakang saja enak kok. Ono pemandangan nih, teh di belakang saja ya. Ini baik bertamu di keluarga ataupun di orang lain. Ayo duduk di belakang jenengannya. Enggak usah sini aja karena alasan lalu. Sini aja. Itu jenengan gak menghargai sama tuan rumah. Adabnya orang bertamu ketika tuan rumah mempersilahkan masuk, mengharapkan jenengan duduk dimanapun duduknya yang dikehendaki oleh tuan rumah, maka jenengan harus nurut. Adabnya sopan santune kayak gue. Duduk. Kon jekong ini duduk tengah aja, duduk depan saja. Orang gelem, mboten usah, Pak, mboten usah. Kula mriki mawon, kula mriki. Iki wong treng sing tamu nang anut karo sing tuan rumah. Iya ra? Kan ada seperti itu. Duduk sini. Enggak. Kecuali dapat ridhonya dari orang yang punya rumah. Dikon jekok ini orang gelem. Kayak gue kan. Ngeleng-ngeleng gue. Terus kalau jenengan dikasih penghormatan, dimuliakan oleh tuan rumah, jenengan jangan menolak kemuliaan tersebut. Tuan rumah lalat tuku apa? Contohnya tuku pelem. Monggo, lotes, ya. Monggo dimaem. Jenengan lagi dihormati, lagi dimuliakan. Jenengan jadi tolak ngomong, aku dimakan belum mencret. Orang-orang
Anda hargai yo. Jangan pernah menolak daripada kebaikan penghormatan tuan rumah. Adabnya seorang yang bertamu seperti itu. Paham? Makanya saya kalau nggak sedikit saja, saya tetap menghargai, makan sedikit tak. Nggak sampai nggak tak makan, sedikit tak makan. Terus kalau tuan rumah kan contohnya jenengan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo mlebet tinarang mriki, jenengan ana tinarang ngono jawan. Ora wis kula mriki mawon ngenteni, biasane wong Jawa kaya kowe. Bahasane bahasa basi. Ya, mboten mriki mawon. Jenengan lagi tak hormati, lagi tak muliakan, jenengan ikuti bae karo tuan rumah. Monggo mlebet, anut mlebet. Nang aku ge anak ya. Awan-awan. Assalamualaikum. Kalau lagi istirahat, aku kakek kan. Karena saya baru bangun tidur, maka saya membukakan pintu saja. Monggo mlebet tak tinggal loh. Nggih, raup atus disit salat. Wong wis langgar. Wong wis mresat mana. Ya bingung ki apa bertamu apa-apaan lagi wong. Orang bertamu itu harus ada adabnya. Amane tamu maring alim, maring ustaz, maring kiai. Orang bertamu kan berarti ada hajatnya silaturahim dan lain sebagainya. Maka harus menunggu daripada tuan rumahnya keluar. Dan jika tuan rumahnya sudah mengizinkan masukkan, nggak usah malu-malu. Kalau enggak, jenengan berarti nggak menghargai tuan rumah, jenengan berarti lagi nggak sopan santun dan tidak adab kepada tuan rumah. Dikualek aneh, harap enak. Kayak kiai aku bener. Wis diizinin mlebu ora. Kok sing ora diizinin mlebu kualek ya. Ada seperti itu di Madrid, banyak saya terima tamu pirang-pirang. Unik-unik Islam. Ibarat wis dadi jenglot atau jengklat atau jenglot itu pajangan. Ya. Jadi ketika tuan rumah mengizinkan monggo pinarak, jenengan langsung masuk, salaman, berjabat tangan, pinarak jeko. Tuan rumahnya apa enggak orang sesuatu bergerak untuk melakukan sesuatu, jenengan gak usah cegah. Wis bocah usah repot-repot kayak ramejan. Allah panas suka. Bocah usah kurang ramejan. Karena adab yang diajarkan Nabi, ketika tamu itu bergerak, berjalan menuju sesuatu untuk membuatkan sesuatu, memberikan sesuatu, maka jenengan jangan mencegah atau menghalanginya. Mboten usah waktu, kula wis dahar kok. Orang lagi orang malas sunnah, karena sunnahnya seperti itu adabnya. Ngerti apa ora? Alah, ngerti aja tuh lah. Nama majelis tangan, rapi piswende. Tapi geltek. Dan ketika jenengan ditawari sesuatu, baik itu makanan ataupun jajan atau makanan ringan di dalam majelis, habis majelisan, ditawari karo gurune, langsung dipangan aja nyamare. Mungkin gampang. Malu itu ada tempatnya. Malu ada tempatnya. Malu. Biasa kerang aja. Tukang selalu kali dulu. Kalau selalu tamu unik-unik sih. Ya Mas Lambat. Kopi, orang ngopi, aku ngopi cek ngopi. Mas Lambat. Medang, orang Medang lagi diabetes. Aduh, tampo. Apa nih seruput cucuin be? Diabetesnya kambuh. Seruput, tujuannya menghargai orang lain. Saya heran ada pertamu pirang-pirang unik-unik. Nawari pangan mai bocah dewek. Saya kan lagi menghormati antum, memuliakan antum, walaupun kon melu ngaji bareng karo kiai. Pangan langsung jemput. Kan si mewe seneng. Ibarat kamu memberikan hadiah kepada orang yang kamu cintai, terus ditolak. Perasaan kamu gimana? Hancur hatiku. Ya benar. Hancur hatiku. Hatimu gue cantik. Kalau hati ini mau hancur, gue mendung sih, gue nanti gue hancur ya. Bener ora? Ya. Aja bener-bener tuh kon rampung gini kan anak mau nawari pangan ya
Paling gue bekas sosok Oji. Oji kan pisang dipinyak-pinyak mana? Orang yang mana tipe ya? Mana ya? Apa mulia anak kancana gua? Majelisnya ada dangcul. Mangan. Oji mangan. Diturai kita cuil banyak mana? Bekas cangkemnya Mas Oji. Terus Oji ini iya menghargai, memuliakan teman seduduk, teman semajelis. Ya Mar, paham. Umar orang amal lah bingung. Jadi itu dipangan, aduh, budale kata kabeh. Budale kata kabeh nang gedangan. Tapi ini akan macam-macam ra. Cangkem-cangkem dobol ya aku ente ora kasih gelemangan bekas yo. Cangkem-cangkem seneng dobol ora. Ana sing gelemangan bekas yo. Ini cangkem-cangkem ulama. Ulama. Cangkem-cangkem ora fasikon. Orang tahu. Gol tina ilmu. Pemberian terbesar, terindah, termahal ialah ilmu. Kon dadaku lho, kon ganjine ilmu umet ora dasar. Umet ta. Kon sing kena tenang kuping bolong. Kuping kan bolong, gari kemutok. Wala tenggene tukaran kowe lagi turu ben subuh. Kupingnya bolong. Iya kan? Iya. Tapi ana sih bolongnya pantasan paling tengen. Kuping tengen bolong, kuping kiwa bolong. Ya. Krana tenggene tukaran pantasan lah. Ati tengen mlebu metu kiwa bang. Dadine ora kepo. Ora kepo. Ada orang yang dengerin nasihat sama seperti itu. Rawat mancing jelem atau paling jelem kayak rel sepura itu pantasan toh. Harusnya kan masuk dipikirkan masukkan dalam hati. Oh iya ya nak mancing toh jelem toh ya. Aku bingung wajah itu lucu ya aslinya wajah imut yang perempuan imut manis ya, yang lagi-lagi pahit. Pahit ya pahit orang apa lah. Sebenarnya pahit protowali insyaallah ada obat. Manis. Apa? Manis. Madu dengan racun. Matikan loh. Ya, jadi ketika tuan rumah bergerak untuk melakukan sesuatu, maka orang yang silaturahim atau orang yang bertamu jangan mencegahnya. Wih, sorsa kayak orang wedang, harus jangan menambahi jaga orang anut harus tuan rumah. Disediakan tangan di tangan. Wis waris urusan waris enggak tetap di tangan walaupun sedikit. Menghargai orang yang telah memberikan perhatian dan penghormatan kepada dirimu. Terus, jika kita hendak menginap di rumah keluarga atau saudara, maka kita juga harus memperhatikan daripada adab yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa dhayafatu salasatun ayyami fama ba'da dzalika fa huwa shadaqah wa la yahilu lahu an yaswiya indahu hatta yuhrija. Nah, jamuan hak tamu itu ada jangka waktunya. Ya, jamuan untuk seorang tamu ono kadar waktu nih. Jadi ketika kamu memberikan jamuan kepada tamu, tamunya baru datang, kamu menyegerakan untuk memberikan jamuan seanane. Ya. Itu tandanya jenengan lagi memuliakan dan menghormati tamu. Dan barang siapa yang memuliakan tamu yang ia kenal, sama halnya ia telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wong ning ana tamu niki sing jenengan kenal Bu. Berarti jenengan lagi muliakan Kanjeng Nabi kuwi. Ning jenengan muliakan tamu mau sing jenengan kenal.
anak tamu sih jenengan ora kenal. Wajah itu bewero, sapa atau kenalan nang main jenengan. Dolan maring main jenengan ora paham ge sapa. Maka nih jenengan mulyakna tamu mau, hormati tamu mau, jenengan betebene lagi mulyakna Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menganjurkan untuk bisa memuliakan dan menghormati tamu. Adabnya kepada tamu, ketika tamu datang menyegerakan untuk memberikan jamuan. Makanya Hatim Al-Asam mengatakan tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali 5 hal. Di antaranya menyegerakan, menyiapkan hidangan, menjamu tamu yang datang ke rumah. Ini dewek ke orang, alhamdulillah tamu ini orang yang mengiko gitu. Aku sweet bener orang emang gue. Hah? Banyak putih belas, kali-kali lah medang terus ngetek-ngetek nak. Tamu kan katanya ada sing tekan nyeneng, nana sih nyemengin ya. Iya, tamu gue. Alah ketemu nih, wes semut maning, main terus, mana jalur wujud tok ya. Walah, masuk ngadon ngopi, kata medang harus makan. Ini jenengan kayak gitu berarti jenengan telah merendahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu tamu yang jenengan kenal. Jika jenengan memuliakan, menghormati, menyegerakan, memberikan jamuan, hidangan kepada tamu yang jenengan kenal, sama halnya jenengan telah memuliakan dan menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ada seorang yang bertamu dan ada tuan rumah. Dan jamuan hak tamu itu berjangka sampai 3 hari. Ning wis luwih 3 dina tamu ning nginep nang jenengan. Kowe tamune kowe keluargane jenengan, bapakne jenengan, ibune jenengan, menantune jenengan, anake jenengan. Lebih dari 3 hari ketika jenengan menjamu makanan dan lain sebagainya, maka dihitung oleh Allah itu ikutnya sedekah. Geleng-geleng kowe. Ning sedina nginep dine jamuan kan medangi maning mek panganan kowe melune jenengan menghormati memuliakan tamu siapapun tamunya baik dari kalangan keluarga ataupun orang lain. Rong dina dihitung Allah orang yang telah memuliakan aku memuliakan Nabi menghormati tamunya. 3 dina dikatakan Allah wong sing mulyakna hormati Allah dan Nabi. Ning wis 3 dina apa sih jenengan meweh penghormatan apa baik kemuliaan apa sih jenengan kasih kepada tamu yang berkunjung di rumah jenengan sudah sampai 3 hari yang jenengan keluarkan itu dihitung Allah sebagai sedekah. Eleng-eleng gitu ya. Dan tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia memberikan kesusahan kepada tuan rumah. Wis ngerti susah wis melu nginap melu nyaplok sebene lawe anak-anak balik ke jalo sangu nih balik ke mertawa bang kerampok anak pura keluarga jenengan. Tapi bagusnya ya kita tetap membantu siapapun itu tamunya. Tapi ini adabnya bagi orang yang bertamu jangan menyusahkan tuan rumah. Tapi bagusnya adabnya seorang tuan rumah memuliakan menghormati tamu jenengan dari mele-mele. Bapakne ado main Tangerang pengin elek menantune nginep 3 dina jenengan nyugi panganan medang kowe wis melune sedekah. Ning tembe sedina 2 dina 3 dinane kowe wis melu memuliakan menghargai tamu ya baik keluarga ataupun tamunya orang lain. Terus jenengan menyusahkan berarti jenengan lagi tidak sopan santun tidak beradab kepada tuan rumah. Terus jenengan meminta uang dosangu orang apa hukumnya orang dosa tapi jenengan itunya tidak beradab kepada tuan rumah. Dan di dalam Islam baginda Nabi juga mengajarkan tentang adab tentang seorang yang bertamu ataupun Nabi itu mengatakan ataupun mengajarkan adab seorang yang bertamu.
ataupun tuan rumah. Makanya di dalam hadis Nabi itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya ia memuliakan tamu. Paham nggih? Jenengan beriman karo Allah, beriman dengan hari akhir, katanya hari kiamat, ya jenengan kudu bisa mulia kena tamu sing maring umahe jenengan. Makanya ning orang bisa mulia kena tamu, orang dikatakan jenengan wong sing iman karo Gusti Allah lan hari akhir. Ngeri ya ora? Amane tamu dosir minggat kon mene utang terus kelambi dijaluk ya, jaluk anak tamu sih mau dijaluk terus. Mene bangun kita utang maning. Jangan ditolak tamu, diterima, disuguhi makanan, minuman, dihormati, dimuliakan, walaupun itu tamunya yang jenengan tidak sukai karena sifatnya. Paham? Bu, Mbak, Mbak, tambah orang, ya, dan barang deh, ya. Mbak, Ibu, Mele, Mbak, ya, lebih, lebih. Saya memenuhi panggilannya. Para habaib kata mengajarkan anaknya ketika dipanggil itu, panggil seseorang, terutama dipanggil keluarga, umi, abahnya itu dengan jawaban lebih. Diambil dari lafaz labaik. Tapi kadang kan sempat lebih, beka, tekni. Saya memenuhi panggilanmu wahai abah, wahai umi. Itu penting itu. Diajari seperti itu. Kalau dipanggil abah, ibunya, jawabnya lebaik, lebaik, labaik, labaik. Ibu, istilah langsung labaik, Allahumma labaik, yang mutajir. Ya, senang aku nih warga dengan guyu. Senangnya. Ya senang lah, angel, senang angel ya, jelas lah. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar dapat memuliakan tamu, karena barang siapa yang tidak memuliakan tamu maka ia tidak dikatakan beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Adab memperlakukan tamu juga ditulis dalam kitab Hida al-Aibab, Syarah Manzumah al-Adab. Ya. Sebagian ada penerima tamu kepada tamunya. Ini adab untuk tuan rumah. Kalau tadi kita akan membahas adab kepada orang yang bertamu. Sekarang kita membahas adab kepada tuan rumah yang menerima tamu. Dia main rampung, mau udan-udan ngelihi tambah gede. Sengaja bareng jam 12. Sampai sing rumah kelompok begini ya, karena mah lesu ngeli atis amane aku sing ngomong baik mumpet ngeli tapi ilmu sih ya, atau sampai selesai disampaikan sampai selesai kan. Jenengan kalau natak kan pegel awake pegel sinan jero kadang ning uruten somok ya, aku manis ngomong ana mikir. Ya aku menungso sih, kadang pingin ibu asli, pingin cepet rampung bisa ngomong. Tapi berikan ya, pengarang majelisan sih ya, ilmu disampaikan selesai ya harus selesai. Nggak lihat keadaan bagaimanapun. Nah dia nggak rampung nih. Alhamdulillah.
Ini tak bacakan dalam kitab, bunyinya seperti ini. Min adabil mutifu an yahduma ayat fahu yatakhiru lahum hina wal basta bi wajhi faqad qila albasahu khairu min qari wa min adabil mutifi aidan an yahaddasahum bihatamilu ilahi anfusahum wala yanama qablahum wala yashku ar-rahman bi hudurihim wa yabasu inda qudumihim wa yata'allamu inda wadaihim wa anna tahaddasa wa anna la yatahaddasa bima yurawwi'uhum bihi bal yaqdab ala ahadin min bihadratihim liyudhila syura ala qulubihim bi kulli mada amkan wa alayhi aidan an ya'mura bihifdi ni'alil adiyya fihi wa yatafaqqada imanahum bima ya'fihim wa anna yamtadira man yahduru min ashiratihi idha qadama ta'am ila atyafihi. Nah, ini adab bagi tuan rumah, adab sopan santun bagi tuan rumah ketika menerima tamunya. Yang pertama ialah melayani tamunya dengan menyediakan jamuan. Ya, judulnya jamuan. Jamuan itu bisa banyak putih toh. Apa sih jenengan? Jamuan. Syukur-syukur jamuannya sih disenangi tamu. Terus jenengan ketika ada tamu menampakkan wajah atau diri jenengan itu seakan-akan jenengan serba cukup, walaupun sebenarnya susah orang di duit. Paham? Oh juga kok namlarate narate tamu. Kadang kita kualek ketekan tamu, leke bapak le, bisa ngerti siapa jalan duit. Hadi-hadine tekan karena kita yang paling mampu ya datengin. Apalagi teman, sahabat mau nikah butuh uang, minta bantuan, jenengan tahu, jenengan dikasih teh, dikasih makanan, tapi notoknya seakan-akan jenengan nara duit. Notokannya apa? Ngangkut teh. Seman kamu gue, anak pria terusan, duit tok jojrot ya, cek AP 1 juta ya. Akhirnya kan tamuannya berpikir karena dia duit ya larang nih wong. Itu jenengan kayak itu nggak ada itu sebagai tuan rumah. Maka adabnya jenengan tunjukkan bahwa jenengan itu serba cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun dia ada hajat meminta, jenengan bisa menolak dengan apa adanya, bilang ngapunten saya nggak bisa. Ketika bertanya sehat, pimen ekonomi lancar, alhamdulillah. Ojo aku lagi pairit dia cerita curhat ya. Adabnya itu jangan diceritakan keluh kesah kita kepada tamu yang hadir atau yang berkunjung silaturahim ke rumah kita. Tunjukkan kalau kita serba cukup, bisa numai gubuk, tunjukkan nih dewek serba cukup. Terus ningono tamu menunjukkan wajah kita, ditunjukkan wajah yang gembira. Sehat bu. Nggih, badhe ngombe napa? Nek kuwe. Ora yang jubris. Wis tangi turu. Ora yang jubris, cangkeme muncu-muncu. Atine tang ati. Ora iku ora mesti lagi istirahat. Lha apa sih mati ge. Nang sinetron kok cangkeme meneng tapi atine sing ngomong. Saya sangat ya kan sinetron ya, dubbing namanya. Jadi kalau tamu tunjukkan wajah yang gembira, jangan tunjukkan wajah yang tidak menyenangkan tamu yang datang ke rumahmu. Kadang kita enggak ya sikon-sikonan ning ati lagi bombong. Tinggal apa? Esa lotek ya. Apa? Pilih mana apa lotes? Apa? Opor?
Ditawani kabeh, tapi ngatine lagi ora bombong, ning atine lagi ora bombong. Buru-buru tawani. Jenengan maning-maning ora betah jeko metu main tamu niki cepet balik sih mesti. Si ditamuni kok ora betah ya. Tunjukkan wajah yang bahagia. Jangan menunjukkan wajah yang tidak bahagia atau yang membuat hati sang tamu itu tidak merasa nyaman. Ya. Eling-eling. Nang ini iya toh, tapi kok tak dolani kok. Hah? Dolannya aku ya kayak karena ketekan dajal. Ketekan dajal. Aduh, primen. Makanya saya sering kadang main dada tengah malam, pagi-pagi tekani bingung rene saya selumutan, wajahnya masih selumutan ya, beleke sih nang mata sekalian harusnya kan monggo blebetrian gitu ora ya hati seorang juga hati seorang dong atis kalau hati sendiri ayo kalau hati sendiri habis tapi di mau ya dimakan ya enak kan enak kalau es krim enak ya tapi beli bubeteng ya ya ora ya atis angin ora atis atis es rasa coklat strawberry di mau nggih masuk ke perut enak ya leh ya kayak wajah kayak Soleh lihat ketawa terus ibarat Soleh tekan di tamu seneng terus guyu terus si Soleh ya Soleh guyu terus ketika ada tamu yang hadir ke rumah kita maka tunjukkanlah wajah yang riang gembira ya jangan menunjukkan wajah yang sukar tapi memberikan suguhan kepada tamu dengan wajah yang tidak mengenakan tamu itu tidak baik. Alangkah baiknya kalau seperti itu sudah memberikan jamuan wajahnya sumringah gembira seneng aja kualikane mewe jamuan tapi wajahnya mesem ya dipandeng angel orang nyenengna arane jenengan orang bisa mulyana atau hormati tamu jamuannya kan tak enak nabi kayak itu tapi hatinya orang bombong wajahnya suker ya terus lagi no teleponnya lagi terus enak boleh nanti kalau tamunya itu ada anak kecil ini ditutupnya sini tak ringkas wis rasa ngomong ya kalau ada tamu anak kecil jangan kalau bisa diusahakan memberi hadiah itu kepada anak kecil dikasih oleh-oleh pulangnya ya Amara ini majelisnya kan tamu gitu berarti kita tamu nih dia sini siap nambah ya jadi kan seketan gue ya ini kurang motornya gitu aku kan ngamal langsung yang nandamu ikuti tapi motor gitu dia terus siap motor tidak itu nih sih jadi sama apa itu ya jalan kembali ke sini oleh-oleh aku sengaja mewah tema tentang menerima tamu soalnya ya jadi kembali ke oleh-oleh sih ini asam banget ketika orang mulita aku taktor lagi aku ibu Sri Aton gimana softo
bercanda. Tapi yang jelas Nabi kalau ada tamu datang ke rumahnya dan sahabat itu membawa anak atau putra yang kecil ataupun putri, maka Nabi memberikan hadiah seadanya. Makanya Nabi kata memberikan manisan kayak permen itu kepada anak-anak itu ketika ada anak yang datang ke rumah Nabi. Makanya ada sunnahnya bagi tuan rumah ketika yang datang ke rumah ada anak kecil, kalau bisa pulangnya dikasih oleh lagunya siapa? Elvi aku tidak minta oleh Hah? Mesti dijadut tuh siapa? Wajah-wajah dangdut kon ya. Ya. Jadi ketika ada anak kecil hadir silaturahim, ibunya bawa anak kecil ke rumahmu, maka kalau bisa engkau memberikan oleh-oleh kepada anak kecil tersebut. Terus jadi ini musik terakhir ini terus. Wis loro sekali-kali bunyi orang. Engkau tenang baik, semua itu pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu. Saya kita jenengan lagi dididik, jiwane jenengan dohire, batine jenengan lagi dididik, kondisiplin, jam 9:45 wis teka selama 30 hari lebih. Nanti setelah bulan Maulid selesai, jenengan merasa ayem karena selama 30 di bulan Rabiul Awal hati dan jasad jenengan lagi dididik, ya. Wajib militer kayak jenengan. Cacak sih coba kayak wajib militer. Tekane kawan ya. Gol dinamis sing ngerti pedot. Engko ketika wis bulan Maulid rampung jenengan kerasa beda. Ya biasa nek bengi Maulidan ya nasara kayak ora ya. Seminggu kerasa suwe men majelisan. Ditene mau nanggu. Ning sing mulan Maulid iki mangga terus. Tapi sing Maulid bolong kayak sual orang. Ya. Dan adabnya bagi tuan rumah ketika tamunya itu izin pulang, Pak, pulau langsung gitu, Ustaz Nyai. Tuan rumahnya itu harus merasa sedih, seakan-akan kayak mau kehilangan kekasih tercinta yang terdalam. Lepas semua, ya, yang ku inginkan. Sedih, hati kita harus punya rasa sedih. Paham? Hampa? Paham? Hampa? Paham dibalik hampa? Paham. Terus ketika ada tamu ke jenengan ini terakhir terus. Ngomongnya orang-orang rampung sih kita gini. Kalau ada tamu yang hadir ke rumah jenengan, contohnya nih, jenengan lagi ngantuk-ngantuknya, tamu ini tinggal tunggu. Jenengan baca berarti. Tamunya aja tinggal turu, mertamu kan di esok. Aja benar bengi. Jangan habis bosan ah. Belas peyang di orang balik-balik menje. Iya kan? Pernah merayai kanca. Yang aku datang seperti itu kan. Punya teman main, mau ngunjungi nanti malam, datangnya pagi-pagi jam 6. Kayak waman tuh sarapan. Wis bertamu jam 6. Terus apa? Tunggu sampai malam. Bosan orang ketemu. Bosan kan? Akhirnya ketika bosan apa? Wis lah, masalah kanca rakian lah, tak tinggal lah, turu lah. Jangan bacor berarti. Orang ada para sopan santun maring tamu. Jangan tidur sebelum tamu itu tidur dulu. Ya, ngantuk saya apa? Sambung, selesai, bombong, temenan, saya wokok. Saya, atun gak apa atun? Saya ingin lah ngasih ngerti, saya ketemu belum atun. Ada, atun itu ada. Atun, monggo yang bisa tahu arti atun.
bukan atun mandret ya Solin, ireng lemu, ya Solin lemu ya, masa anak wong ayu itu mau kayak atun mandret, ya, ini duduk usti itu tak toto, atun apa atun, sakit ibu serius, ini ibu, tak kasih waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, tak tambahin nambah ya, ini super deal nih contohnya, nambah 100.000 yang tahu arti atau makna atun, ibu-ibu dan laki-laki semua, siapa yang jawab? Si ngerti aja lah, ini aku nama majelis kayak ngerti sih karo bota loro, ono dijawab sih kalau oleh, ono jawab bisa ngerti. Ayo, tak kasih waktu 10. Mending, mulai duit. Yo, searching nang Google orang bakal lama. Langkah keluarnya kalimat yang berbeda. Atun, arti dari negara Afrika atun itu pendidik kalau di Afrika. Kita kan orang Muslim. Ada enggak lafaz atun? Atun itu kata penghubung. Contohnya kayak dan. Ini jawabannya ya. Selain jawab ya. Tuh iseng nih bocoran wajan. Contohnya tis'atun, sab'atun, arba'atun. Tapi orang mungkin wong Jawa mewe anaknya arba'atun, tis'atun. Hah? Bener ora? Masa anaknya didarani nama-nama bilangan? Siji, papat, ono bisa. Atun itu ya diambil daripada lafaz safinatun. Ada kitab Safinatun Najah, paham? Iya lah, dalam Muslim seperti itu, Islam kitab Safinatun Najah. Karena orang Jawa sukanya yang di cawel-cawel toh. Orang lengkap Safinatun atau Safinatun Najah. Tun, undangnya arane Safinatun, undangnya atun, tun. Ya, ton. Bener. Safinatun artinya apa maknanya coba? Kalau itu nama itu Safinatun aja diberikan kepada seorang perempuan berarti kapal penyelamat. Kapal penyelamat. Paham? Safinatun. Kalimat atun itu penghubung. Makanya anak sab'ah, arba'ah dikasih apa? Penghubung kayak aku kamu orang pas, aku dan kamu cinta. Bener. Aku kamu. Dibilang salah awal timur. Rindu itu berat. Jadi siapa? Rindu itu orang berat. Tapi menyakitkan. Ini berat itu bilangan, berarti ukuran untuk menimbang sesuatu berat. Ya, beratnya berapa on? Bukan berat, tapi menyakitkan. Menyakitkan apa? Karena orang menunggu itu menyakitkan. Bener. Ngelih kayak aku nih ngenteni aku rampung itu menyakitkan. Orang ramu mendek, ngelih, menunggu menyakitkan. Rindu kan menunggu. Rindu menyakitkan, bukan berat. Jangan rindu. Karena rindu itu berat. Kayak telenovela ya. Rindu itu menyakitkan. Karena di dalam kalimat rindu ada menunggu. Sekian lama kamu menunggu saya berhenti bicara, namun ya, insya Allah manfaat guys. Sudah diajak bertamu dan adab menerima tamu, monggo diamalkan. Biar jenengan ketika bertamu atau menerima tamu, jenengan tahu mana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad dan yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah malam ini turun hujan barokah, bisa menjadi saksi kelak di hadapan Nabi, di hadapan Allah, sebagaimana kita mencintai baginda Nabi, ya, dan sebagaimana keinginan kita agar selamat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن يومه برزا رفيعا ترفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع إلا أن له شرفا ألا مسلوه والسماء وكان وعد المولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محطونا مقتولا مقطوع الصورة طول ذلك لشرف الله يده القدرة وما أبرزه إلى هذا العالم ظهر من الأجائب وأشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن ابن الرحمن ابن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل الشميس قائلا يقول رحمك الله ورحمك الرب الذي استفاء فعاد اللهم بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض خصوص روم قالت ثم ألمسته وجدته فلم أنسى خشيتني ظلمة وعروب شعريرة عن يميني فشميت قائلا يقول إلى مدبي قال إلى المغرب أسوار ذلك أن ثم ودني ربوة المدبق شعريرة عن يشاري فشميت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من أديم المعجزة وما إلى الآية البينة بما يدي به أديم شرفي عند مولاه وعن أين إن يدي في كل حين درأه وعنه هذه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون العورات صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه وآله له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب شفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وآله له المعاش هو أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس أقوياء من البرية ومن نسره تعترض الطرق والمنازل وفي أربه ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وآله وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات كمالية ومنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البلد المحمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أجملت في وجه الحبيب وشعنه وله الأولى في مجده ومكانه أو شمس قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بإمامه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الغرام في تدوين ما أفاده علم من وقاء مراد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقديم والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم وحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من دور إلى الصوف محمديته كودا توجهت إلى الله متوشلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سجبه مشكورا وفعل فيه محمودا ويتوب أعمال في أعمال المقبولة وتوجه توجهات الخالصة وسلة الموصولة اللهم يا من إليه توجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب الذات تحت رحل فتزاهى منه الخيوط الغامرة التوجه
عليك وأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على عبدك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ الشرك وحمل راية دعوتك الشاملة الذي المحبوب لك والمستصي بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومنهر واسم ذلك في عبادك وسكي كرسي سدك لأهل ودادك سيد القولين وصرف سكولين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أطراف ربه من أبابه اللهم نقدم إليك جاهد نبي كريم ونوسل إليك بشرف مقامه الأديم أن تلهمنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تفضل في جميع أمرنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن رعايتك وأن تلحنا بشرف القرب إليك وإلى حد الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أدرادنا تغلب من الحاضرين وفي تورك به من الشاركين وليهديك وحكيه من المعادين وليهديك من الحافظين اللهم إنا نعم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا ومن بك برسلك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلم أن تقابل المذنب منا بالغفران والمشيئات السائلة والعاملة وعلى جميع من شرحت الحبيب ووسره وولاه وظهر وعم ببركة وشر بشد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعلى العدد من جميع طريق منصورا ومن الإسلام والإيمان بها مأمورا معنا المنصورا وشفاء الله مكتوبة المكتوبين والدين المدينين وكفير للمذنبين وتقبل وانصر مدانا بذكر المؤمنين أجمعين وبشرى مددين والظالمين وارشد الأطلب ولك الحق في جميع النواهي والأقطار وعيد بتأييد من دك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا ربي في الاستناشر من جميع البلايا وفي الانزل والجن من الذنوب والعطايا وعبدنا في أعمال بذاتك بسمتك القائمين وإذا دفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدنا منك بخير اجمعين وصلى وسلم على الحمد لله السميع العليم والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا من ارسلك الله رحمه للعالمين رضي الله تعالى عن سبيل رسول الله اجمعين بشير الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Besok rutinan safari Maulid hari ke-17 bertempat di Madrasah Al-Mubarak Desa Cibelok belakang SMA Pegri 1 ya. Belakang SMA Pegri 1. Monggo hadir insyaallah barokah manfaat. Ini sebelum ditutup tak kasih amalan buat jenengan. Ya. Ini mumpung di bulan Rabiul Awal ya. Biasanya ini ngamalan urusan itu insyaallah apa sih ngamalnya. Nanti jenengan kalau bisa hadir maulid, bawa kita maulid, jenengan sediain uang itu, uangnya taruh di saku, apa di tangan atau di paha, baik uang logam atau uang kertas. Nanti jenengan baca maulid itu, ya, ditujukan baca maulid tadi ya. Tapi jenengan meniatkan bahwa uang, jenengan hadir maulid, dimanapun ataupun di sini ataupun di rumah jenengan baca maulid sendiri. Di bawahnya ada uang, dipegang. Nanti setelah dibaca maulid itu selesai, uangnya itu dicampur dengan uangnya jenengan yang lain. Insya Allah jenengan gak bakalan fakir, kekurangan. Bismillah ini ya, kekurangan. Jenengan insya Allah tidak pernah kekurangan dan insya Allah jadi berkah buat jenengan. Maulidan gowo duitnya dipacak nang maulidan, bar kuwe duitnya dicampur karo duit-duit sing liyane. Faedahnya jenengan orang bakal kekurangan. Kuncine yakin karo Allah. Nggih. Besok maulid hari ke-17 di rumah di Madrasah Al-Mubarak Dusun Mijen Desa Cibelok belakang SMA Pegri 1 Pemalang. Monggo hadir.
ليسرط لطفي به نور الجميل الحسيمة المصطفى والمرتضى والضوء والسكينة ليسرط لطفي به نور الجميل الحسيمة المصطفى Yeah.